Backup merupakan satu hal penting yang perlu Anda lakukan ketika Anda sudah di tahap production. Ketika sebuah aplikasi atau server yang Anda gunakan itu sudah digunakan oleh user dan pada di level production. Jadi kita harus melakukan backup, walaupun backup ini terkadang banyak orang tidak melakukannya, saya lihat. Tapi saya pribadi selalu melakukan backup. Karena akan sangat penting dan sangat membantu ketika Anda memiliki backup daripada tidak memiliki sama sekali. Untuk melakukan backup di DigitalOcean itu sangat mudah. Di sini kita klik droplet yang ingin kita backup. Lalu di bawah ini ada dua menu yang dapat kita gunakan untuk melakukan backup. Pertama adalah backup dan snapshot. Nah, perbedaannya adalah backup ini akan melakukan backup sesuai dengan schedule dan akan dijalankan terus-menerus. Nah, di sini schedule-nya weekly ya, jadi mingguan. Jadi setiap minggu akan dijalankan jam 7 PM sampai dengan jam 6 PM. Tuesday to Friday. Jadi akan dijalankan otomatis. Nah, dengan snapshot ini akan melakukan backup pada saat itu juga gitu. Jadi misalnya kita melakukan backup hari ini, jam ini, menit ini, kita create backup, maka ketika besoknya ada perubahan di server kita, itu tidak akan otomatis tersimpan di snapshot. Karena snapshot itu melakukan take live snapshot sini, jadi dia akan melakukan backup pada saat itu juga. Nah, ini sangat berguna juga untuk Anda yang biasanya katakan misalnya kita mengkonfig sebuah aplikasi yang banyak settingan. Jadi kita butuh sebuah template master, misalnya untuk master web servernya atau config database servernya yang udah ada tunning, database server yang udah Anda tunning performanya. Jadi supaya kalau ada mau bikin database lagi, tinggal kok bikin droplet dari snapshot itu aja. Jadi biasanya dijadikan seperti template lah, template master untuk berbanyak server atau aplikasi. Jadi kita tidak melakukan config dari awal lagi. Jadi misalnya kita mau config web server atau aplikasi yang ada misalnya ada database server, ada web servernya, ada Redis-nya. Jadi kita nggak perlu install satu-satu lagi. Kita bisa bikin sebuah droplet dari snapshot ini. Jadi ini sangat membantu juga. Nah, kita kan coba bikin snapshot. Kita bikin namanya ini aja, namanya sama dengan nama droplet kita. Cukup klik tag live snapshot, maka snapshotnya akan dibuat di bawah ini. Untuk backup juga bisa kita enablekan, tapi memang tidak dijalankan ya, tidak dijalankan saat ini karena jalannya itu sesuai ini, sesuai weekly. Nah, DigitalOcean ini tidak bisa kita set, setahu saya tidak bisa kita set. Misalnya kita mau backupnya setiap hari, setiap jam berapa, itu tidak bisa kita set. Kalau teman-teman mau set lebih fleksibel, bisa pakai backup Acronis ya, Cloud Acronis backup. Nah, di sini Acronis Cloud ini bisa digunakan juga untuk backup VM. Nah, ini seperti ini. Ini bisa cek juga di cloudacronis.com. Bisa cek fitur-fiturnya, jadi nanti kita bisa lebih leluasa lah untuk melakukan backup sesuai dengan schedule yang kita inginkan. Untuk Cloud Acronis ini saya juga udah ada bikin videonya ya, nggak salah. Nah, saya cek sini Cloud Acronis. Jadi kita cukup ketik Acronis di sini. Nah, sini saya ada bikin cara backup HPE microserver ke Acronis. Ada juga solusi backup database server. Jadi kita bisa bikin backup cPanel juga di Acronis ini. Jadi fiturnya cukup banyak ya. Nah, di sini kita udah berhasil ya bikin backupnya juga udah kita aktifkan di sini. Tapi backupnya tidak jalankan. Nanti kalau udah dijalankan, otomatis file yang ada di backup itu ada muncul di sini. Kita tinggal kalau mau restore, tinggal restore dari sini, atau mau bikin droplet bisa juga dari menu sini nanti.
kita akan coba di snapshot ya. Di snapshot ini, sini. Ya, kita mau bikin droplet baru, kita bisa create droplet di sini. Kalau kita mau restore, kita bisa klik restore di sini. Ini akan membuat droplet. Kalau kita mau create droplet, maka dropletnya tadi akan di copy dari ini, dari snapshot ini. Sehingga misalnya kalau ada downtime itu akan lebih singkat dan lebih cepat teratasi ya. Kalau kita punya file backup. Tapi kalau kita nggak punya file backup, bayangin misalnya kita instalasi Nextcloud. Nextcloud-nya kita mau config dari awal lagi, mau bikin install web server lagi, database server, aktifkan Redis-nya, dan lain-lain. Wah, itu ribet banget. Nah, untuk level production, alangkah baiknya kita bisa bikin backup dan bikin snapshot, dan hal itu semua udah di cover oleh DigitalOcean dengan sangat mudah dan out of the box ya. Jadi cara backupnya udah sangat mudah dan sangat gampang. Cuman minusnya ya ini, backupnya ini. Kalau bisa kita bisa adjust daily ya, setiap hari misalnya. Jadi kita backup database kalau kita mau bikin droplet database. Tapi mereka sih udah punya service sendiri untuk database ya di sini. Mereka udah punya service sendiri database. Jadi mungkin kita diarahkannya ke sini nanti. Kalau kita mau database yang lebih bagus ya, lebih high availability ya. Nah ini kan daily backup kan. Kalau untuk database kan nggak mungkin kita backupnya weekly. Kalau nanti misalnya setiap hari Sabtu jalannya ya, kalau hari Rabunya ada masalah, kita mau restore, backupnya di setiap hari seminggu sekali, itu bisa bahaya kan kalau untuk database. Jadi kalau untuk database server disarankan backupnya tiap hari. Kalau bisa sih setiap 3 jam sekali atau 4 jam sekali, itu bisa menggunakan incremental backup biasanya di database. Oke, demikian video kali ini mengenai backup. Jadi silahkan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda, apakah Anda mau melakukan backup ataupun hanya melakukan snapshot. Namun saya sarankan Anda tetap melakukan backup ataupun snapshot dibanding Anda tidak melakukannya sama sekali. Karena ketika ada failure system di server Anda akan sangat repot. Oke, demikian video kali ini. Semoga membantu Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya.